Oke, kita kembali di video yang kedua. Ini sudah berganti hari, saya berganti kostum. Kita lanjutkan ya, mengenai add video. Tadi kita sudah sampai ke pembahasan mengenai tool. Tool apa saja yang digunakan untuk membuat video. Sebentar, saya kehausan. Baru datang dari Jakarta. Oke, sekarang kita akan masuk ke bagian apa saja part-part dari video itu yang menjadi poin penting, yaitu ukuran. Yang keempat ya, ukuran, placement, dan objektif. Kayak gimana mas? Nah, ukuran ukuran tuh cuma ada dua untuk bikin video yang saya pakai, walaupun beberapa kali saya menggunakan placement di yang bentuknya square ya, bentuknya portrait ya, seperti di stories, tapi saya nggak pernah bikin secara spesifik untuk stories. Yang saya gunakan ukuran itu cuma dua, yaitu yang pertama square ya, untuk video yang pendek itu square. Lalu video panjang itu saya menggunakan rectangle. Nah, ini udah baku. Kalau di saya ini baku. Selalu dua ukuran ini aja yang saya pakai. Kemudian placement yang saya gunakan, mostly saya gunakan Instagram feed dan Facebook feed. Nah, memang beberapa kali ada konversi yang cukup bagus di stories, cuma saya bermain Pareto di tim saya supaya nggak kebanyakan yang dibikin, juga nggak kebanyakan kerja kerja kreatifnya. Ya udah, spesifik saya hanya fokusnya ke Instagram feed dan Facebook feed, tapi placementnya tetap saya bikin otomatis. Yang artinya maksudnya adalah, walaupun konten saya itu spesifik untuk Instagram feed dan Facebook feed, tapi kalau misalnya ternyata itu bisa muat di stories, ya silahkan. Kalau bisa muat di tempat yang lain silahkan, tapi paling enggak yang saya maksudkan dengan saya placement otomatis itu adalah supaya di Instagram feed dan Facebook feed itu benar-benar pas gitu kira-kira. Lalu conversion yang saya gunakan untuk toko online, objektif yang saya gunakan untuk toko online yaitu conversions. Udah ya, jadi ukurannya square, jangan ada pertanyaan lagi ukurannya gimana, square. Lalu rectangle itu ya 16:9 lah kira-kira. Default aja kalau Anda bikin video itu biasanya di setiap tool itu sudah disediain yang bentuknya rectangle, square ya. Placementnya di Instagram feed dan Facebook feed. Placement ini dalam artian, bayangan saya ketika saya membuat video itu fokusnya ke Instagram feed ya, feed. Jadi bentuknya square begitu. Atau kalau videonya panjang, nggak bisa panjang ya, Instagram 60 detik ya, dia harus 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 square. Lalu kalau di Facebook feed saya bentuknya kadang-kadang saya bikin square, kadang-kadang saya bikin rectangle ya. Objektifnya conversion. Nah, kira-kira begitu ukuran dan placement dan objektif. Berikutnya, cara mengukur iklan. Nah, ini adalah materi yang saya update dari batch yang sebelumnya. Batch yang sebelumnya saya pikir-pikir terlalu complicated karena belum ada belum ada satu matriks yang waktu itu dimunculkan oleh Facebook. Nah, karena kebetulan hari ini matriksnya menurut saya sudah cukup matang, walaupun Facebook sudah bilang masih under development atau apa ya, dia bilang kalau nggak salah ya. Beberapa orang sih ada yang sudah nggak muncul developmentnya, tapi beberapa masih muncul. Nah, nggak apa-apa, tapi saya ajarkan sekarang karena saya sudah pakai itu. Cara ngukurnya cukup cukup tiga hal yang diukur. Ya, yang pertama adalah iklan Anda profit. Nah, berarti kalau iklan Anda profit ya udah profit. Nah, pastikan juga berikutnya kalau seandainya iklan Anda nggak langsung ke profitnya, yaitu kita mainnya di leads-nya dulu, berarti CPL Anda harus bagus. Berapa? Sesuai dengan keinginan Anda. Nah, nanti itu akan kita bahas lebih detail di bagian manual bidding. CPL Anda sesuai dengan keinginan Anda, gitu ya. Ada yang rata-rata kalau dia pakai WhatsApp, endingnya di WhatsApp, ya mungkin rata-rata di 4.000, 5.000 gitu kalau WhatsApp ya. Kalau dia endingnya ada di leads, ya rata-rata mungkin 15.000, 20.000, kira-kira sebegitu. Kalau jualannya mahal-mahal kayak properti gitu contohnya, kadang-kadang bisa tembus ke 100.000, 120.000 per lead ya. Nah, itu langsung ke hasil akhirnya, leadnya itu memenuhi kriteria Anda atau enggak. Nah, ini saya kasih langsung jalan tolnya Anda biar nggak perlu mikir-mikir lagi, pokoknya langsung ke leadnya. Nah, itu ya. Berikutnya. Lalu,
matriks yang ketiga yang kita bisa pakai untuk sebagai patokan, ini yang terbaru dari Facebook, yang dulu waktu saya bikin video yang sebelumnya, kalau Anda ikut batch 2 atau batch 1 itu nggak ada. Nah, itu yang ada yang namanya cost per true play. Nah, ini matriks yang baru. Jadi true play itu considerationnya Facebook itu 15 detik. Kita nonton 15 detik. Atau kalau kurang dari 15 detik, itu dia nontonnya sampai full. Gitu kira-kira. Cost per true play. Ini cukup mewakili dan cukup konsisten harganya, dan cukup konsisten hasil risetnya, bahwa kalau seandainya ini parameter mungkin belum ada yang ngajarin ya, karena ini memang benar-benar by research, memang kita lakukan sendiri, memang saya lakukan sendiri. Kalau cost per true play Anda kurang dari Rp150, baik iklannya pendek atau iklannya panjang, yang saya bilang tadi ya, iklannya panjang 60 detik atau 4 menit, kalau cost per true play Anda kurang dari 150, itu iklan Anda keren. Karena sulit nyari di bawah 150 itu sulit. Ada 130 itu bagus ya. Keren lah gitulah. 100 keren, kurang dari itu keren. Nah, tapi kalau terlalu murah biasanya clickbait. Gitu. Jadi Anda masih di kisaran itu biasanya keren. Biasanya, saya nggak bilang pasti 100%, biasanya keren. Jadi ini buat Anda supaya quick count, supaya cepat ketika menganalisa iklan itu, nggak perlu bertele-tele. Begitu lihat video, jebret, lihat video, profit nggak iklan Anda, kemudian CPL-nya sudah masuk atau enggak, terus kita pengen lihat umur iklannya itu kira-kira masih bagus atau enggak, lihatnya dari true play-nya, cost per true play-nya. Cost-nya berapa nih? Oh, 150-an, oke masih masuk. Di bawah 150, oke banget nih. 151 sampai 200 ya cukup lah, cukup bagus lah. Mungkin nilainya B, kalau yang keren itu nilainya A. Nah, kalau udah 200 sampai 300, oke lumayan. Tapi kadang-kadang kalau sudah mulai di atas 300-an, itu sudah ibaratnya expired ya, best before gitu. Kalau seandainya di bawah 300 itu masih oke, di atas 300 ya mulai agak hati-hati lah Anda. Mulai harus ada yang ditweak, mulai ada yang harus dibenerin. Nanti saya kasih tahu cara benerinnya. Gitu. Ini langsung jalan tol. Kalau batch 2 sama batch 1 Anda panjang sekali, ada cost ya, membandingkan cost 10 detik dengan 30 detik, 30 detik dengan 1 menit, panjang. Karena true play ini belum muncul. Cost per true play. Nah, setelah cost per true play ini muncul, ini lebih enak. Karena Facebook mengeluarkan angka 15 detik, itu bukan berdasarkan asumsi. Di batch 1, Facebook belum ngomong 15 detik, saya sudah kasih arahan anak-anak untuk bikin video, teman-teman, bikin video itu 15 detik. Kalau ada yang batch 1 mungkin masih ingat, saya kasih materinya, bikin video yang the best-nya itu adalah di 15 detik. Waktu itu. Nah, Facebook kayaknya membaca dalam arti memang di 15 detik itu. Makanya di cost per true play itu, ingatkan kalau saya salah ya, seingat saya cost per true play itu di 15 detik. Jadi dia membandingkannya 15 detik, video itu ditonton 15 detik, misalkan 4 menit, dia ngitungnya cuma 15 detik. Tapi kalau kurang dari 15 detik, dia ngitungnya per dia selesainya itu. Jadi dia punya standar ganda nih, true play itu. Nah, patokan angkanya itu di 15 detik. Pasti ada sesuatu hitung-hitungan di balik algoritmanya Facebook yang muncul angkanya 15 detik. Dan setiap saya gunakan 15 detik, video 15 detik itu memang lebih bagus konversinya di beberapa konten tertentu. Itu ya. Nah, jadi kalau cost per true play Anda itu bagus, yaitu kategorinya ada 3 ini. Kurang dari 150 nilainya A, 151 sampai 200 nilainya B, kira-kira 201 sampai 300 ya nilainya BC lah gitu lah, lumayan. Iklan saya banyak juga yang bagus di angka 200-an sampai 300-an itu masih ada. Tapi kalau sudah mulai di atas 300 sudah mulai agak kurang hasilnya. Oke. Nah, cara memperbaikinya gimana, Mas? Misalkan untuk supaya kita bisa menuju yang berhasil ini tadi. Cara memperbaikinya, nah, ada beberapa key takeaways. Yang pertama adalah thumbnail. Thumbnail is everything. Jadi kalau Anda pengen split testing ya, video yang sama ada ganti thumbnailnya, ada bolak-balik thumbnailnya. Walaupun lu Mas, thumbnail itu kan langsung keputar, coba aja dites. Thumbnail itu kayak walaupun sepersekian mikrodetik kok video itu keputar, itu kayak masuk ke dalam kepala gitu loh. Jadi thumbnail itu kayak penting, itu bisa naikin CTR Anda bagus banget.
Thumbnail is everything. Tukar-tukar aja thumbnailnya. Nah, kemudian berikutnya adalah gunakan font dan gambar yang kontras. Jadi memadukan antara materinya Agan Khalid di Add Image itu bisa Anda pakai untuk memainkan warna. Gitu. Misalkan goal dari materinya Agan Khalid yang mengenai warna itu sebenarnya adalah menciptakan sesuatu yang kontras. Jadi video Anda kalau mengandung sesuatu yang kontras, misalnya gambar belakangnya warnanya black and white gitu, videonya atau slideshow-nya, tapi tulisan Anda warnanya merah gitu misalkan atau biru, itu kan kontras banget kan. Nah, itu Anda memainkan warna, fontnya dan gambarnya dan warnanya itu bisa menciptakan CTR yang tinggi. Jadi fokuskan ke color dulu lah. Itu kan karena itu mudah. Jadi thumbnail itu mudah, color, font mudah. Daripada Anda harus bikin storyline, kemudian videographer segala macam, itu high cost, itu berat. Nah, kalau Anda budgetnya tipis, ya ini gunakan saran saya. Thumbnail, tinggal foto atau bermain di slideshow-nya, misalkan hitam putih atau misalkan slideshow-nya ada perempuan ngaji atau apa ya misalnya, saya nggak tahu. Tapi dia tulisan-tulisannya itu mainnya kontras. Kan tulisan kan tinggal ganti font aja kan. Gitu. Fontnya nanti Anda bisa contek aja. Font yang paling saya sering gunakan ya. Saya sering gunakan. Font saya ini Open Sans. Karena dia gede-gede itunya. Kalau di bold tuh dia besar-besar. Atau Arial lah. Ini kan standar sejuta umat. Nah, Arial. Nanti Anda lihat, saya kasih satu contoh video dari opini.id. Berikutnya copywriting. Ini copywriting ini benar-benar nggak boleh loss ya. Copywriting itu benar-benar nggak boleh Anda abaikan. Nanti ini ada materinya sedikit copywriting di bagian membuat landing page. Tapi intinya adalah di copywriting ini Anda memasukkan kata-kata Anda. Jadi misalkan videonya 15 detik. Videonya ada 15 detik. Berarti Anda bagi contoh ya, contoh misalkan video ini contoh biar nggak di ini, video 15 detik. Nah, contoh video 15 detik. Gimana tuh? Tiap 4 detik, tiap 3 detik ada satu kalimat. Nah, berarti ada 5 copy. Ada 5 copies. Anda bikin 5 copies. Contoh, video 15 detik, tiap 3 detik ada 5 copies. Anda mau menjelaskan nih Aqua nih. Anda mau jelaskan Aqua. Ceritanya mau jualan Aqua. Nah, copywriting pertama, misalnya. Tahukah Anda Aqua disaring melalui 7 penyaringan? Nah, itu satu copy. Nah, copy berikutnya, salah satu penyaringannya ada di gunung yang mungkin Anda belum pernah dengar. Nah, itu copy yang kedua. Karena bergerak tuh videonya. Copy yang pertama 3 detik ngomong itu, 3 detik berikutnya ngomong yang itu lagi. Nah, copy yang ketiga misalkan dari gunung itu ada mata air yang memancarkan zat apa misalkan, atau memancarkan pH yang alkalin misalkan, modelnya begitu. Misal, contoh aja ini saya nggak tahu Aqua menghasilkan atau enggak itu yang alkalin. Kemudian dikemas dengan proses yang sangat steril, itu kalau ngejelasin gambar. Jadi Anda pikirkan nanti copywritingnya, bagi penjelasan Anda tentang produk itu menjadi 5 part. 5 part yang ada di tiap 3 detik. Nanti saya kasih contoh ya, sampelnya setelah ini. Intinya adalah ini, copywriting. Copywriting cara ngebaginya begitu. Termasuk Anda, ini kalau video yang 15 detik. Kalau videonya Anda yang 4 menit, ya setiap ada punchline tertentu, setiap ada penegasan tertentu, Anda kasih copywritingnya di situ. Misalkan ada orang nge-review iPhone begini-begini, terus pas ini bedanya sama Android kayak bumi dan langit. Ada si orangnya ngomong kayak gitu. Itu langsung si kata-katanya itu kan NLP ya, copywriting banget ya. Bedanya kayak bumi dan langit. Hanya ada handphone di dunia, yaitu iPhone dan yang jelek, misalkan gitu. Itu headline-nya langsung di punchline-nya itu langsung Anda bikin copywriting-nya tertulis. Jadi biar orang ngomong, orang baca tuh langsung masuk ke kepalanya dia. Itu kira-kira. Itu model cara meletakkan copywriting-nya. Oke, berikutnya kembali ke tujuan awal. Kembali ke tujuan awal maksudnya gimana, Mas?
tujuan awal kita ketika kita bikin iklan, ya apapun iklannya, itu kan 3 ini sebenarnya. Anda dapat lead, new lead. Yang kedua Anda dapat buyer, new buyer, atau Anda dapat new customer. Kalau Anda pengen dapat new lead, artinya video Anda, ad Anda itu harus informatif, harus mengandung informasi, baik informasi 20% emosi, 80%, informasi 40% atau emosi 60%, itu pokoknya ada satu informasi yang harus masuk. Karena proses untuk menjadikan orang lead itu harus ada transfer informasi ke kepalanya dia. Itu harus. Karena kalau nggak ada informasi yang masuk, ya apa? Nanti nggak akan beli dia. Kalau cuma emosional gitu. Kayak ada orang penjual minyak ular di habis keluar Jumatan itu kan suka ada tuh bapak-bapak ibu-ibu dia jualan kan, orang cuma datang aja, nih orang jualan apa sih, karena nggak ada informasi yang masuk, hanya emosi. Begitu datang, oh akhirnya pergi lagi dia, gue nggak tertarik. Tapi kalau ada satu informasi yang beneran masuk ke kepalanya dia dan kita pastikan informasi itu masuk, lead Anda akan jadi berkualitas. Nah, jadi video Anda harus informatif, baik pendek ataupun panjang. Harus ada informasi yang masuk, harus ada sesuatu trigger yang masuk ke dalam kepalanya dia. Misalnya Anda jual herbal, ya paling nggak ada 1 atau 2 fitur yang harus masuk ke kepalanya dia duluan sebelum dia masuk jadi lead kita. Oke ya, jadi video tuh fokusnya memang ada bobot edukasinya. Nah, kalau kita pengen jadi new buyer, artinya Anda sedang menargetkan lead Anda untuk dia beli. Dia belum beli nih, sudah jadi lead, dia belum beli. Nah, berarti videonya konsepnya adalah mengingatkan, sis terima kasih misalkan sudah mendaftar di toko kami, sudah memasukkan nama di toko kami, ada masih bingung nih cara bayarnya kayak gimana misalkan gitu ya. Atau misalkan, sis kok aku nggak dibales WA-nya, itu diiklanin, nggak apa-apa. Kalau bingung bisa kok langsung pencet tombol WA misalkan, gitu ya contohnya. Bentuk videonya begitu. Mau pendek atau panjang, tapi saya sarankan kalau cuma ngingetin tuh pendek aja, jangan kepanjangan, karena panjang itu biasanya full of information kan, berarti itu ada di informatif. Lalu terakhir, kalau Anda orang sudah beli, ya disapa lah, jangan sampai udah dapat duit terus udah ditransaksiin, udah nggak ada terima kasih sama sekali, nggak ada menyapa ulang. Itu penting ya, penting supaya misalkan Anda bisa video terima kasih sekaligus minta review gimana kemarin habis beli, ada masalah nggak makainya, ada problem nggak makainya. Itu bisa video pendek juga, 10 detik atau berapa ya, 15 detik lah ya itu. Jadi yang panjang biasanya ada di informatif, yang pendek-pendek tuh biasanya ada di pengingat ataupun di terima kasih. Di informatifnya sendiri, kalau bisa pendek ya pendek, nggak apa-apa. Produknya makin mahal biasanya makin detail ngejelasinnya, makin murah makin cepat. 60 detik is okay gitu. Oke, dari sini video akan saya akhiri. Kita akan lanjutkan di contoh ya. Contoh untuk video yang dimaksudkan Mas Army copywriting itu seperti apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.